Iya, jadi kita akan mendiskusikan tentang attention ya. Ya, tentang attention sendiri awalnya salah satu yang utama adalah di machine translation, di mana salah satu atau di antara kalian ada juga yang membahas tentang attention ini dari sudut pandang atau contoh di machine translation. Ya, di resources pertemuan itu ada, yaitu atau mungkin saya perlihatkan di sini tentang attention ya. Tentang attention di atas. Tentang attention ada di machine translation ya. Sebentar, di mana ya di saya ya? Coba saya buka dulu ini. Oh ini. Oke. Saya share screen-nya. Ini saya kira tentang neural machine share ya, tentang neural machine translation yang akan kita pelajari juga. Nah, di situ tuh biasanya memang ada sekaligus ini menerangkan kasus RNN ya, dia kita udah pernah bahas, diulangi lagi di RNN ya. Ini attention di sini. Ya, seperti itu. Ya, saya kira kalian sudah mempelajari untuk ini, sudah cukup panjang juga kalau penjelasan di sini ada sekitar setengah jam tentang attention. Nah, sekarang kita dasarnya saja ya. Dasar tentang attention itu sendiri. Ya, dasar tentang attention. Sebentar, kalau slide-nya mungkin ini ya, saya nyimpan di sini ya. Slide-nya saya dari ini dulu ya. NLP Deep Learning. Saya download lagi, saya udah pernah download tapi saya download lagi. Ya, ini diperlihatkan sebentar aja, sekilas, kemudian kita diskusikan. Kita konsentrasi ke attention dulu. Ya, ini sekilas ya, ini videonya yang tadi itu sama diambil dari sini. Ini versi yang terakhir ya, yang tahun 2022 ya. Ya, tapi sama saja isinya. Saya kira kalian juga sudah mempelajari di yang sudah kalian buat. Sambil dipersiapkan untuk kita diskusi tentang attention, dan nanti kita lihat di pertanyaan-pertanyaan itu kita cari yang attention untuk kita diskusikan. Ya, ya, jadi ini ya, jadi awalnya adalah dari machine translation. Ya, dari machine translation, ininya yaitu machine translation itu ini papernya original seek-to-seek plus attention paper. Ini adalah termasuk tulisan atau paper tentang attention yang awal-awal. Ya, dan ini penerapannya di machine translation ya. Jadi attention paper original ininya, original papernya atau asal awal-awalnya ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ya. Ya, mungkin akan saya sekilas menyampaikan, kemudian kita diskusikan. Ya, saya sampaikan di sini sekilas itu sebenarnya lebih detailnya di sini ya, di sini lebih detailnya, tapi ini sekilas saja. Ya, ini terus
Terus neural, ini neural. Sebentar. Ini insya Allah nanti kita bicarakan, diskusikan nanti lebih detail di pembicaraan tentang machine translation. Nah ini attention, ya ada attention, mulai attention. Nah ini ya sekilas saja ya, mengulangi. Saya kira kalian sudah pelajari. Yaitu untuk seek to seek, sequence to sequence. Sequence to sequence itu maksudnya apa? Sequence to sequence itu maksudnya inputnya sequence, outputnya sequence. Ya, di mana lebih generiknya lagi, sequence di sini dari sisi panjangnya, input sequence-nya, kemudian output sentence, output sequence. Sequence itu kebetulan di sini contohnya adalah sentence ya. Jadi sebenarnya tidak harus sentence. Ini kebetulan kita berbicara konteksnya adalah teks. Berbicara teks ya, di mata kuliah kita ini teks, sehingga sentence. Ya, inputnya adalah sequence berupa sentence, outputnya berupa sentence, dan lebih generiknya itu adalah jumlah input. Ini kalau di sini artinya kata-kata, kata atau token ya. Bisa token itu maksudnya seperti ini, bukan kata, ini tanda baca atau tanda lah, tanda akhir kalimat. Mungkin kalau kita titik bisa juga gitu ya. Panjangnya berbeda, jumlah tokennya berbeda. Itulah sequence to sequence. Ya. Kemudian ada problem di bottleneck ya. Di mana ini ada encoding, di encode artinya dibuat di encode dari ini sentence ini di encode, dibuat code-nya. Encode-nya mana hasilnya? Ini. Ya, jadi di sini dimasukkan ke sini. Ini itu adalah dari yang il ini dan ini dari yang il dan ini. Kemudian ini itu dari yang il am dan ini entar t jadi ini. Di mana ini panjangnya sama ya, vektor yang panjangnya sama. Nah, kemudian ini adalah encodingnya, codingnya, ringkasannya atas ini, gitu ya. Nah, ini dikatakan sebagai bottleneck. Problemnya apa di sini adalah bottleneck problem. Ya, di sini semua source sentence ya di capture atau disimpan di sini. Ya, disimpan di sini. Artinya yang ini tadi panjang pun misalkan panjang, kalau lebih ini lagi lebih bagus lagi. Ini contohnya saya kira ini panjang gitu ya. Kemudian yang masing-masing misalkan panjangnya berapa vektornya, misalkan 4 di sini. Satu titik itu satu ini misal satu komponen dari vektor. Nah, ini disimpan dalam 4 juga. Jadi ya dikatakan ini bottleneck ya. Bottleneck di sini informasi yang panjang gini kemudian disimpan dalam hal yang di tempat yang kecil. Ya. Attention itu untuk merupakan solusi daripada untuk bottleneck ya. Ya. Di mana di sini setiap step di decoder itu sebelah kanan tadi, yaitu mempunyai koneksi yang direct ke encoder. Ya, ya kita lihat lagi back. Di sini decoder ya. Jadi di sini dapat dikatakan dua RNN yang encoder, NNN yang decoder. Nah di sini attention itu mempunyai di samping ini yang klasiknya, ini punya direct ke sini. Direct ke di samping yang ini. Ya. Ini jadi next, ini artinya ada direct connection ke encoder untuk fokus pada particular part, bagian-bagian tertentu dari source sequence. Ya, kalau di back ini kan dari hasil akhirnya di sini, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, ini supaya ada memberi attention ke masing-masing ke ini apa bagian-bagian tertentu. Ya. Itu secara diagram seperti ini. Ya, ini adalah source
statement, source sentence ya. Ya, kemudian ini adalah mulai decoder dari satu hidden layer, decoder yang pertama. Nah, kemudian ini ada score attention, artinya ini attention ke sini. Tadi kan direct ke encoder, masing-masing encoder part, artinya ke hidden-nya. Ya, hidden itu artinya di sini layer itu artinya informasi itu disimpan di layer hidden sini. Nah, masing-masing punya. Nah, ini salah satu cara sederhananya yaitu dengan dot product. Dot product itu dasar dari cosinus similarity. Ya, cosinus similarity artinya kita sudah tahu saya kira ya. Artinya antara dua vektor, ya dua vektor itu ini vektor. Ini vektor atau ini juga vektor. Ada dua vektor. Ini di dot product kan. Artinya artinya itu dot product itu artinya ke similarity ya, similarity-nya. Tapi di sini nanti ada score-nya. Score itu maksudnya adalah dot product dari sini. Ya. Dot product ini kan ini dan ini kan beda ini isi vektornya, sehingga ini hasil dari dot productnya beda. Jadi ini salah satu contoh dasar dari attention, ya dasarnya yang basicnya yang relatif sederhana. Ya, kemudian di sini ada score. Ini sebenarnya skornya dimasukin aja ke sini. Skornya berapa. Hanya di sini supaya distribusinya normalisasi misalkan total 1 gitu ya. Jadi didistribusikan aja yang penting relatif yang paling besar mana. Seperti itu. Nah, artinya kalau di sini ini dari kasus ini artinya yang pertama, ya ini pertama di sini, pertama di decoder artinya misalkan dari bahasa Perancis ke bahasa Inggris, ya artinya kalimat pertama, kata pertama dari bahasa Inggris yang terjemahan itu attention-nya atau ininya kita terutama melihatnya untuk menerjemahkan di sini nanti untuk atau mengeluarkan di sini itu attention-nya kata pertama. Ya kebetulan ini biasanya banyak yang seperti itu kan. Ini artinya seperti kita cenderung dibuka di kamus, kata il itu di bahasa Perancis ya menjadi kata apa? Seperti itu. Nah, kemudian di sini ini adalah melihat seperti itu. Nah, kemudian tapi caranya adalah kita dikumpulkan di sini jadi satu. Dan ini dengan cara adalah dengan tadi dengan bobotnya sesuai dengan ini bobot. Ini kan ini sama 4, ini 4. Ya, ini 4. Jadi ini di sini itu pakai weighted sum ya. Weighted sum kita lihat di mana ada weighted sum-nya. Artinya weighted sum itu weighted-nya ini weighted. Jadi di sum tapi weighted-nya ini. Jadi seperti misalkan A1 yang awalnya di sini misalkan. Ya, ini adalah dikalikan bobotnya ini. Kemudian ini yang kedua dan seterusnya. Ya, kemudian di sini di pengaruh dari attention ini, di mana attention ini contoh dari sini tentunya kebanyakan dari sini ya, weighted yang paling besar atau skornya. Nah, skor di sini. Nah, kemudian kalau tradisional dari sini aja tanpa attention. Kalau di sini ada attention, pengaruh ininya dari dua ini. Ininya apa? Jadi bisa misalkan di concatenate. Ya, bisa di concatenate. Artinya bisa dijumlahkan ya. Ya, dijumlahkan misalkan ini apa? Dijumlahkan dari yang sini dengan yang sini. Jadi tambahan attention itu seperti itu secara garis besar. Ya. Ya, ini tadi saya kira seperti itu ya, ada hidden-nya, time step dan seterusnya. Saya kira penjelasannya udah ada di saya sebelumnya. Kemudian ya ternyata dengan cara yang sebenarnya relatif sederhana seperti itu tadi, ya itu adalah cara teknik attention itu bisa macam-macam ya. Itu salah satu cara yang dasar. Tidak semua attention seperti itu.
Tapi itu secara dasarnya seperti itu, ada seperti itu ya. Kalau yang itu tadi yaitu dengan dot product. Ya, balik lagi back. Ya, ini dengan dot product, tapi bisa dengan cara yang lain, bukan hanya dot product, tapi dengan ada bobot, diberi bobot. Misalkan ini diberi bobot. Untuk waktu bobot itu masih pelatihan. Ya, diberi. Ini kan ada bobotnya di sini ya. Ini matriks bobot parameter ya. Untuk parameter itu maksudnya dilatih waktu data training. Nah ini bisa juga untuk attention itu nanti ada misalkan bobotnya seperti itu. Ini ya di sini ternyata pada kenyataan attention itu adalah bagus ya, sangat mendukung hasilnya. Ya. Kemudian attention itu juga menyediakan interpretability, artinya contohnya seperti ini. Jadi tadi ada kata ini tadi ya, il, m, entarte. Ini bacanya nggak seperti itu, tapi ini adalah seperti itu. Kemudian ini adalah terjemahannya, misalkan outputnya ternyata kita lihat dari skor atau distribution skor attention tadi, kita lihat yang gelap itu, kalau gelap itu artinya ini ya. Kalau gelap itu artinya lebih gede ya skornya ya. Kalau gelap itu artinya skornya lebih gede. Ya. Kalau gelap itu artinya skornya lebih gede. Ini. Ya, tapi ini seperti istilahnya adalah dia soft alignment istilahnya, nanti kalau kita lihat di itu ya, di machine translation ya. Ya, jadi yang kata seperti contohnya mungkin ini entarte itu menjadi sebuah kata di bahasa Perancis menjadi 3 kata di bahasa Inggris. Ini bisa dilihat seperti ini, misalkan gini, dari sisi sini yang dari Inggris ke Perancis ke Inggris dan dari Inggris ke Perancisnya juga. Ini misalkan ini ada juga yang seperti ini apa agak abu-abu gitu ya. Artinya tidak hanya satu ke satu aja. Ada beberapa variasi attention ya. Tadi salah satunya adalah yang paling dasar. Ya, salah satunya yang paling dasar seperti itu. Ini ada beberapa varian attention. Termasuk ada yang diberi bobot di sini B ini. Diberi bobot. Kalau tadi kan nggak pakai bobot. Ini bobotnya bahkan bisa 2. Ya, 2 itu artinya dari hidden-nya dan dari yang skornya. Yang kita back. Ya. Bisa kalau ini tanpa bobot langsung aja di dot product. Kalau tadi misalkan ada dengan bobot di sini dan di sini, tapi dengan ditambah misalkan atau dikalikan. Ya, ditambah di sini. Ada bobotnya 2 ya, dari hidden dan dari yang attention yang skornya tadi. Ya, bisa seperti itu atau bobotnya cuma 1. Ya. Ya, artinya kalau balik lagi back. Ya. Nah, kalau di sini bobotnya 2 itu artinya di sini diberi bobot. Kemudian tadi kalau nggak salah ditambah ya, dijumlahkan. Artinya ini adalah hidden dikalikan ini, kemudian ini dikalikan bobot di sini. Itu. Jadi bobot itu artinya apa? Bobot itu artinya waktu training itu di set sebagai parameternya. Ya, seperti itu. Ya, attention itu sebagai perhatian kita adalah general. Generik ya, bukan hanya untuk RNN saja. Bukan hanya untuk machine translation saja, bukan hanya untuk RNN saja gitu ya. Seperti itu ya. Jadi sebuah teknik yang relatif bisa difahami gitu ya. Dan awalnya di sini attention itu dari decoder ke encoder. Artinya dari sebuah sequence ke sebuah sequence yang lain atau sequence yang sebelumnya. Yang contoh mesin translation tadi ya. Ya, iya ini saya kira seperti itu. Ya, ini ringkasan untuk mesin translation. Kita lihat ringkasannya di sini. Nah, attention ini adalah suatu yang mengimprove
sequence to sequence. Tapi kita lihat tadi tidak hanya sebenarnya sequence to sequence karena generik. Ya, tidak hanya sequence to sequence, tapi ini bisa generik, termasuk nanti pengembangannya dengan adanya misalkan self attention dan lain-lain ya. Ya mungkin saya kira seperti itu secara garis besar, kemudian secara lebih detail bisa dilihat lagi di sini antara lain dan banyak video atau banyak ini ya, banyak lecture, banyak tulisan di internet juga. Tapi ini ada dasar. Ya mungkin silakan sekarang kita diskusikan. Kita mulai dari yang itu. Yang itu dulu yang pertanyaan. Yang berkaitan dengan attention. Ini enggak, oh ini. Nah sekarang apa keuntungan menggunakan self attention? Nah sekarang self attention sendiri itu apa? Silakan mungkin kita diskusikan. Self attention kalian bisa coret-coret di whiteboard kalian. Silakan. Self attention itu apa? Silakan. Ya, ini aja diurut saja dari atas ya di ini apa? Di Zoom ini ya. Mirza, gimana self attention itu maksudnya? Bentar, mau buka-buka lagi. Agak lupa. Ayo boleh. Atau yang lain dulu boleh sambil bisa berapa. Silakan yang lain kalian boleh sambil googling ya di seperti ini misalkan nggak harus semua dari kalian sendiri nggak apa-apa. Seperti ini self attention. Ya misalkan saya share ya. Ini saya googling self attention. Illustrated self attention untuk gambar langsung. Gambar atau mungkin di sini self attention YouTube. Ya, ini dari sini. Atau kalian ada juga yang dari sini bagus ya sebenarnya. Apa? Oh di sini. Ini di sini yang penjelasan penulis 2 saya lebih suka penulis buat dari sini juga tadi. Lupa siapa di presentasinya. Itu self attention. Bisa dilihat di sini kan ya gambarnya. Yang sederhana aja Bu, yang ini ya, yang sederhana aja. Oh ini nih. Ya ini yang tadi kan. Ada yang kalian buat ini kan, ini yang di kalian buat ada yang dari sini. Ininya apa dari ya ini contohnya. Ya, silakan ini apa Mirza atau Hardiansyah. Nanti kita bertiga diskusikan. Silakan Hardiansyah. Oke, Oh silakan. gini, Ya. kalau dari tadi saya coba searching juga untuk self attention. Nah sebenarnya kan kalau mekanisme attention tadi kan Bapak sudah singgung sedikit tadi tentang bagaimana membuat pembobotan ya kira-kira atau scoring di masing-masing vektor ya atau kata. Cek-cek ini kedengaran nggak Pak? Loh, tes. Ya, itu dengan jelas. Maaf, Oh tadi ya, baru mute. Dengan jelas, silakan. ya jadi menurut saya kalau self attention itu berdasarkan tadi yang sempat saya searching sebentar itu lebih ke arah bagaimana metodenya itu dia menggunakan melihat satu keterhubungan antara kata yang saling berhubungan. Jadi contohnya kalau dalam gambar yang Bapak tadi tunjukkan itu, nah ini di sini kan bisa dilihat kalau sebenarnya dia memiliki kasus itu ada sekumpulan kalimat atau kata yang mana sebenarnya itu dalam bentuk kalimat yang kalau dalam bahasa manusia itu gampang dipahami bahwa kalau contohnya di sini kan the animal didn't cross the street because it was too tired. Nah, artinya kalau di human
meaning itu kan it di situ lebih ke arah bagaimana mempresentasikan tentang animalnya gitu. Nah, sedangkan kalau dalam mesin itu nggak bisa dilihat keterkaitannya seperti itu, maka ada yang namanya tadi solusinya itu self attention. Sehingga nanti si bobot dari it-nya itu akan menitik beratkan ke kata animal dibandingkan dengan kata-kata yang lain. Nah, itu termasuk self attention. Artinya kata it itu diatensikan, nilai atensinya lebih besar dibanding yang kata-kata lain. Nah, mungkin seperti itu sih, Pak. Kalau bicara tentang self attention. Saya kan key dari attention itu adalah bagaimana membuat vektor dalam kumpulan kalimat itu bisa memiliki semacam indexing gitu. Kalau vektor ini tuh bobotnya berapa, vektor ini nanti kalau dalam konsep encoder decoder tadi ya berarti di decoder ini nanti dilihat masing-masing nilai atensi dari kata pertama sampai terakhir berapa. Gitu. Itu sih Pak kalau dari saya. Ya, makasih Hadiansyah. Saya kira sangat membantu penjelasannya. Ya, makasih ya. Ya, mungkin saya menambahkan aja dari Hadiansyah tadi sudah dikatakan sebenarnya juga. Jadi self attention itu adalah attention. Ya sama seperti yang tadi attention ya. Sama seperti tadi attention di sini kalau dilihat secara visual gini, artinya dari sebuah vektor atau sebuah token atau sebuah representasi ya, mungkin bisa juga image, tidak harus teks, yang penting ada dari sebuah unit atau sebuah ini ya, sebuah fitur gitu ya katakanlah gitu, ke fitur yang lain, baik itu yang terpisah seperti ini. Terpisah itu maksudnya ini satu unit tersendiri, satu objek tersendiri ke objek yang lain. Masing-masing objek itu satu teks atau satu gambar, itu ada komponennya. Ini ada satu objek, misalkan image atau teks, masing-masing ada fitur, masing-masing setiap objek ada fitur-fitur, himpunan fitur. Nah ini sebuah fitur ke sebuah fitur yang lain di objek yang lain. Tapi tidak harus ke objek yang lain. Yang ini juga, ini sebenarnya kan kata yang sama kan ya. Kata yang sama, hanya kebetulan ini dari sini sebenarnya. Dari sini, kita nyorotnya itu di sini. Ini itu kemana saja. Ya kan tadi diterangkan oleh Hadiansyah saya kira ya. Yang kebetulan contohnya di sini adalah it. Bahasa Inggris, it. Because iya, dia, it, dia. Nah, dia atau ia itu yang mana? Apakah animal ataukah street misalkan? Dua itu misalkan ya. Yang kata benda ya, it kan kata benda, kata pronoun ya. Kata ganti. Ya, kata gantinya itu kata ganti benda yang bisa termasuk binatang ini di sini atau street. Nah, ini kita tidak menggunakan tata bahasa. Tidak menggunakan rule, grammar rule, grammar ya, tidak menggunakan linguistic rule yang spesifik bahasa Inggris, tapi menggunakan di sini. Kenapa tahu ini adalah di sini? It ini, kenapa tahu ini animal? Ya, binatang itu tidak menyeberangi jalanan atau jalan karena dia terlalu lelah. Yang lelah itu, yang dia itu kan berarti ini. Ini ya, kalau menurut ini mungkin kalau aturan bahasa mungkin kalau lelah ya nggak mungkin lelah itu. Nah, kalau nggak mungkin jalan misalkan atau gimana pakai menurut struktur sintaksnya gitu ya. Nah, kalau di sini deep learning atau machine learning, karena ini proses bobot ke sini itu menggunakan learning ya. Prosesnya adalah proses learning. Ya. Kalau kita di sini ya, di sini tadi ya menggunakan yang tadi dot product. Ini adalah misalkan it tadi, dia. Kemudian di sini adalah binatang. Ini dot product itu sebenarnya kan yang lebih mirip. Nah itu mungkin agak kurang bagus barangkali ya. Tapi yang lebih bagus misalkan diberi bobot sehingga diberi bobot di sini
sehingga ini apa bobot itu di-adjust dengan pelatihannya, dengan training. Ya, tadi kan ada bisa lebih kompleks lagi kan, ada yang attention itu bisa dengan yang lebih kompleks lagi. Ada bobotnya di sini atau bobotnya bahkan 2 di sini. Ya, jadi pada dasarnya self attention itu adalah attention, tapi attention itu self, ke diri sendiri, tidak ke komponen atau ke objek yang lainnya. Ya, objek itu bisa teks, bisa image, atau mungkin bisa yang lain. Bukan hanya teks, tapi sequence, misalkan bisa sequence, bisa image, atau apapun lah yang ada ininya, ada bisa. Nah, saya kira seperti itu ya. Makasih ya, sekali lagi attention. Ya, artinya yang tadinya attention itu dari machine translation asal usulnya, kemudian dipikirkan, oh ternyata bisa juga, perlu juga self-nya. Ya, dan itu generic attention, itu bukan hanya untuk sequence to sequence. Ya, makasih. Mungkin kita lanjut dulu ya, karena ada waktu yang terbatas. Ini tentang apa keuntungan menggunakan self attention. Tadi kalau self attention udah, nah sekarang apa keuntungannya menggunakan self attention? Ya, seperti ini tadi kan belum menggunakan self attention di sini. Nah, sekarang apa keuntungan menggunakan self attention? Silakan. Yang lain? Ada siapa? Randy mungkin? Mirza, Randy. Keuntungan menggunakan self attention. Gimana? Ya, saya kira dilihat dari contoh ini paling tidak juga ya tadi ya. Ya, di contoh ini, karena kalau tadi seperti it gitu ya. Nah, it itu dia, kalau kemudian ada operasi-operasi apa, misalkan contohnya lah, co-reference ini kan bisa digunakan untuk co-reference. Atau mungkin gini, misalkan ya contohnya ini, kalau it itu kan di bahasa Indonesia it itu apa? Bahasa Inggris it, bahasa Indonesianya kan iya atau dia, tapi mungkin it itu bisa untuk benda, bisa untuk hewan. Tapi kalau mungkin bahasa yang lain, bahasa yang lebih kaya lagi, antara hewan dengan benda itu dibedakan. Atau ganti, kalau di bahasa Inggris ada she dengan he. Kalau di kita kan dia. Nah, kalau dia, misalkan gini. Misalkan gini contohnya. Tono dan Tini sedang pergi ke mall. Dia menyukai kalung itu. Dia menyukai yang perempuan apa ya? Dia menyukai kuncir rambut itu. Nah, dia itu diterjemahkan he atau she. Kalau misalkan machine translation, he atau she. Nah, dengan self attention dia jadi tahu bahwa atau dengan attention secara umum ya, bahwa dia itu adalah sebenarnya Tini. Ya, artinya misalkan she. Ya, atau mungkin ini ya meskipun dia jadi ke Tini dan misalkan ke kuncir, artinya self attention-nya besar. Ya mungkin saya kira seperti itu contoh ini ya. Contohnya adalah seperti itu. Oke, jadi pentingnya adalah ya seperti hanya attention, tapi ini adalah self.
Oke, kemudian apa kegunaan dari dari attention secara umum? Nah, ini kita tadi udah membicarakan attention ya, tapi sekarang saya kira kegunaan juga perlu lagi kita bicarakan ya. Saya kira bagus ya pertanyaannya juga benar, pertanyaan yang mendasar ya. Ya, gimana? Apa kegunaan dari attention? Yang tadi saya kira udah juga ya. Silakan. Randy, silakan. Mirza barusan yang mau bicara ya. Yang udah buka mic, tulisan siapa? Silakan Mirza. Randy, silakan. Mungkin dari hitungnya cuma satu sih Pak. Iya. Untuk memecahkan masalah bottleneck problem itu Pak. Oke, ya. Ya, saya kira itu adalah masalah yang penting tadi ya. Oke. Ya, makasih ya tadi udah ada di situ ya, betul. Ya, makasih Randy, betul. Ya. Ya, tadi membacakan bottleneck problem. Kalau yang tadi di contoh sequence to sequence ya. Oke, ya. Kemudian kita lanjutkan untuk berkaitan dengan attention. Keunggulan attention based pada RNN dalam hal NLP. Apa keunggulan attention based dibandingkan dengan attention based RNN dibandingkan RNN? Saya kira itu bottleneck tadi ya. Keunggulannya dia ini bottleneck, solusi bottleneck, dan efeknya adalah akurasinya jadi lebih bagus. Tadi kan secara signifikan improve kan? Improve itu maksudnya apa? Improve. Maksudnya improve di sini apa? Terutama meningkat apanya? Mungkin ada komentar? Silakan. Randy lagi boleh. Apa yang hasilnya mungkin Pak? Hasilnya lebih bagus mungkin. Oke, ya saya kira saya setuju, tapi mungkin lebih spesifik lagi efektivitasnya ya, atau akurasinya. Jadi kan bisa aja kecepatannya atau apa, tapi terutama adalah ininya performansi efektivitas atau dalam tanda petik akurasinya. Ya. Oke, ya makasih ya. Ini jadi lebih meningkatkan akurasinya. Ya, kemudian yang berikutnya cara kerja attention. Ya, cara kerja attention saya kira tadi itu dengan sederhananya itu dengan dot product. Awalnya dengan dot product ini dasarnya. Kalau yang ini ya di dot product, artinya dot product itu adalah vektor dengan vektor. Ya, vektor dengan vektor dia dapatkan skalar angka. Angka skor kemudian dinormalkan di sini menjadi ini. Menjadi angka yang dengan seperti itu ya. Jadi salah satu contoh dasarnya adalah seperti itu. Per time step-nya seperti itu. Intinya adalah dihasilkan angka besar. Ini besarnya berapa ke sini untuk yang sama ya, di sini untuk yang sama. Kalau ke sini berapa skornya? Kalau yang ke sini berapa skornya? Kemudian kalau ke sini berapa skornya? Dengan caranya gimana? Di dot product kan. Dot product itu apa artinya? Dot product itu artinya vektor dan vektor dihasilkan skalar angka. Nah ini artinya kalau seperti tadi disampaikan itu adalah dasar dari quotient similarity, di mana quotient similarity itu adalah intinya adalah dot product yang dinormalkan dibagi unitnya, atau intinya adalah similarity. Ini salah satu contoh yang sederhana. Artinya saya kira salah satu jawaban dari sini itu adalah dengan tadi dengan dicari masing-masing di time step dengan misalkan dengan dot product. Dan ada yang ini lagi ya, varian-varian dari attention lagi. Sekarang kita lagi cari attention. Ya saya kira udah habis. Ya, silakan mungkin ada apa yang akan disampaikan tentang attention. Masih ada itu Pak, yang nomor 2 yang dari Imadut. Oke. Nomor 2 ya. Oh ini ya, betul, terima kasih. Ya. Self-attention tidak bisa mengetahui urutan dari suatu kata. Bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.
Ya mungkin ya kalau komentar dari saya dulu ya. Ya, komentar dari saya kira sebenarnya sudah pernah dibahas barangkali di sini, tapi saya agak lupa, nggak apa-apa diulangi lagi. Ya, ini kan kita berbicara sebenarnya dalam konteks terutama adalah sekuensial. Ya, sekuensial. Ya, sekuensial baik itu di input ataupun di output atau dua-duanya. Dua-duanya artinya dari siklus. Ya, kalau yang intinya adalah sequence, ada sequence-nya baik di input ataupun di output atau di dua-duanya. Ya, sequence itu adalah ordering. Kemudian ada attention. Attention itu tidak ada hubungan, katakanlah seperti itu, dengan menyimpan order bahwa kata pertama atau token pertama, token kedua, token ketiga, token keempat, token kelima, dan seterusnya, bahwa ini adalah token pertama, token kedua, token ketiga, dan seterusnya. Kalau attention itu tidak menyimpan, karena tidak berhubungan dengan itu, dan order, dan dia tidak menyimpan. Padahal yang namanya sequence itu adalah order, dan kalau kita hanya menggunakan attention, seperti misalkan katakanlah transformer, ya arsitektur transformer, yang transformer itu judulnya attention is all you need, attention. Jadi sepertinya cuma attention aja. Ya. Nah, kalau kita hanya menggunakan attention saja, itu sequence-nya atau order-nya itu bukan sequence lagi. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah mengapa self attention tidak bisa, bagaimana mengatasi permasalahan tersebut? Silakan, mungkin ada komentar. Ini tidak berkaitan dengan attention ya, tapi berkaitan dengan seperti transformer yang sangat mengandalkan attention sebagai salah satu improvement untuk akurasinya, tapi masalah sequence-nya belum teratasi, artinya orderingnya informasi order belum di handle, belum disolusikan. Saya kira di slide kalian udah ada beberapa yang bisa menjawab ini ya. Silakan, siapa? Mungkin saya, Pak. Silakan, Mbak. Ya, ini kemarin ya, jadi emang di slide saya ada yang masalah ini. Jadi salah satu masalah di attention itu kan memang ya itu nggak memperhatikan urutan tadi ya. Nah, untuk solusinya sendiri itu sebenarnya mudahnya itu ya dikasih suatu nilai yang akan merepresentasikan posisi dari setiap kata yang dijadikan input itu sih, paling itu. Iya, saya setuju ya. Saya setuju dengan Mirza ya. Ya, jadi kalau posisi itu bisa dengan caranya gimana, dengan cara sederhana 012 misalnya gitu, atau dengan yang dilakukan oleh transformer dengan sinusoidal, meskipun ada yang berpendapat kurang efektif atau gimana, tapi yang jelas ada seperti itu. Jadi kalau di sini dengan apa yang disebut dengan ada gambarnya ya di sini ya. Ya di sini ya ini paper yang aslinya. Di sini positioning encoding ya, positioning encodingnya dengan bentuk sinusoidal seperti itu. Artinya ya ini tetap artinya posisi. Makasih ya Mirza, saya setuju dengan Mirza. Intinya adalah seperti itu. Ya, kemudian berikutnya nggak ada ya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ini apa tadi? Transformer, berkaitan dengan transformer. Berkaitan dengan transformer, ya nih. Apa keunggulan transformer dibandingkan dengan RNN? Secara umum, ya transformer itu sequence ya, sequence to sequence. Ya, transformer itu defaultnya atau kalau dipakai utuhnya artinya inputnya sequence, outputnya sequence.
Nah, sekarang apa keunggulan transformer dibandingkan RNN? Silakan, mungkin ini bisa saling melengkapi karena kalau dijawab sekali saya kira enggak. Ya, gimana Rizky udah masuk juga ya? Silakan mungkin Rizky atau Randy atau Adiansyah, Mirza. Apa? Mungkin dari saya. Ya silakan. Ya silakan enggak. Kalau yang sempat saya baca kemarin sih itu pas menyusun presentasinya. Kalau dibandingkan dengan RNN, kan kalau di RNN kemarin Bapak sempat jelasin mengenai tentang serial ya. Tepatnya dia serial. Jadi cukup kompleks ketika dia memproses kata yang begitu banyak. Nah, salah satu solusinya kemarin adalah kita buat secara paralel. Nah, sedangkan kalau RNN itu nggak bisa kalau menggunakan secara paralel. Nah, kalau nggak salah, menurut saya itu di transformer, karena sifatnya dia transformer itu menerapkan cara encoder dan decoder juga, setiap kata yang masuk ataupun diproses juga menggunakan konsep seperti itu. Cuman bedanya dia paralel. Artinya dia lebih dia salah satu solusi juga untuk RNN. Makanya dia lebih unggul. Jadi karena sifatnya dia seperti RNN tapi sifatnya paralel. Oke. Mungkin itu dari saya sih, Pak. Mungkin dikoreksi kalau keliru. Oke. Ya, ada di Makassar. Maaf, barusan saya kayaknya putus ya. Barusan saya reconnect Iya, lagi. Pak. Maaf ya, barusan mungkin wifi-nya kayaknya. Reconnect, oke. Ya silakan mungkin untuk pertanyaan yang sama. Untuk pertanyaan yang sama, apa keunggulan transformer dibandingkan RNN? Sambil googling. Gimana? Siapa Randy? Mirza? Rizky? Ya, Rizky mungkin, silakan. Keunggulan transformer dibandingkan RNN. Saya kira udah kita bahas, termasuk salah satu yang agak detailnya barusan disampaikan oleh Mirza. Kok Mirza Hadian sama. Ya mungkin dari saya dulu ya, sekalian, Bapak. Ya kalau kita lihat ujungnya, ujung hasil akhirnya, biasanya kita kan mencari performansi ya, meningkatkan performansi. Ya, meningkatkan performansi, di mana performansi itu ya telah kita bahas juga ya. Performansi itu secara dasarnya biasanya ya, di samping ada kebaruan dan lain-lain. Di sini tapi dua sebenarnya, efektivitas dan efisiensi. Ya, efektivitas dan efisiensi. Jadi efektivitas itu artinya akurat dan cepat. Misalkan gitu, bukan hanya cepat, tapi ini salah satunya cepat atau menggunakan resource yang sedikit, efisiensi. Ini adalah akurat. Nah, RNN itu karena menggunakan transformer dibandingkan dengan RNN. Nah, karena transformer itu menggunakan attention, dia jadi lebih efektif, lebih akurat. Jadi kan RNN dengan RNN tanpa attention yang relatif sederhana pun jadi
signifikan lebih akurat. Ya, kemudian kedua, karena dia paralel, artinya tanpa paralel, bisa paralel dengan positional encoding ini. Nah, prosesnya, mesin dan prosesnya ya. Prosesnya ya, jadi dibandingkan dengan ini lebih akurat dibandingkan dengan RNN ya, lebih akurat, lebih cepat. Antara lain terus maaf putus lagi barusan. Ya. Oke, ya. Ininya hilang ya. Ya, jadi dengan adanya seperti tadi itu, yang ada ini apa, attention yang meningkatkan akurasi dan positional encoding atau embedding yang dia bisa menjadikan paralel, tapi ada yang kekurangannya dibandingkan dengan RNN, yaitu kalau RNN itu ada fungsi aktivasinya. Jadi non-linearity, di sini ada non-linearity masing-masing hiddennya itu. Nah, di sini nggak ada non-linearity, sehingga intinya adalah di blok di sini, yang ini di sini ini adalah ada self attention, ya, kemudian ditambah di blok sini ada multilayer perceptron MLP, yang di sini adalah berfungsi sebagai non-linearity. Jadi artinya perlu ditambahkan seperti ini supaya non-linearity masih ada. Karena non-linearity itu harus ya, karena masalah real itu ya dapat dikatakan semuanya itu non-linear. Ya, seperti itu ya. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Masih putus-putus nggak? Sudah Masih lancar Pak kalau sekarang. apa? Sudah lancar. Sudah lancar. Oh ya, maaf ini apa, wifi-nya tadi unstable connection, putus gitu. Maaf ya. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan. Masih transformer. Perbedaan transformer model dan seek to seek. Mungkin maaf ini saya belum share. Perbedaan apa perbedaan transformer model dan seek to seek? Komentarnya, silakan. Kita nyari yang transformer. Silakan, Rizky. Karena tadi agak lambat masuk, jadi mungkin perlu. Ya. Silakan. Pak, saya cari dulu soalnya baru dengar sekuen to sekuen. Atau sekuen itu termasuk RNN? Atau bukan? Tes. Halo. Maaf ya, putus-putus wifi-nya. Maaf, barusan putus lagi. Oh iya. Saya sequence seperti itu. Maaf ya, putus-putus terus nih. Akhir-akhir ini IndiHome saya.
tadinya enggak sih. Ya, ya sebetulnya artinya sequence input ke to sequence output. Ya mungkin jawaban dari saya aja ya karena waktunya udah mau maghrib juga. Seek to seek itu artinya sebenarnya adalah permasalahan umum, tidak tergantung dari metodenya, tidak tergantung dari arsitektur. Transformer itu juga defaultnya adalah seek to seek. Karena transformer itu adalah encoder ya, dengan decoder. Di mana seperti kalau RNN, dua RNN. Kalau ini artinya di sini adalah sequence inputnya, dan ini diserat di sini kan, encoder ke decoder. Ini adalah sequence juga, yang dimana sequence yang input dan sequence yang output ini fleksibel, maksudnya panjangnya bisa nggak sama seperti machine registration. Jadi saya kira pertanyaan yang tadi ya, yang apa perbedaan transformer model dan sequence to sequence ini, menurut saya pertanyaannya kurang tepat ya. Artinya transformer itu adalah salah satu jenis metode atau arsitektur untuk seek to seek, sequence to sequence. Ya, mungkin saya kira seperti itu ya. Ya, maaf ya tadi putus-putus dan ini apa waktunya yang terbatas. Kemudian transformer lagi ini. Nah sekarang di sini, nah ini salah satu yang menarik juga yang tadi belum saya sebut ya. Ada masking di decoder dan di transformer. Mungkin kalian bisa ini ya. Masking itu di sini kita lihat ya. Multi head mask ya. Ya, nanti ketemu lagi di pre-training setelah diberi topeng, misalkan mask itu diberi topeng, diberi masker atau ditutupin lah artinya. Ini mask, ini tanpa mask. Ya. Ini mask, ini tanpa mask. Ya. Ini mask tanpa mask ya. Perlu diberi ini ya, perlu diingat lagi ya. Apapun arsitekturnya, apakah itu RNN yang many atau encoder, decoder. Ini adalah encoder, encoding, encoder. Ini adalah decoder di sini ya. Ini decoder ya, ini decoder, ini encoder, ini decoder. Ya, itu seperti hanya di sini tadi. Encoder, decoder. Encoder untuk input di encode. Nah, di sini maaf ya ini putus-putus ya kayaknya. Ini kunci jawabannya ditutupin, seperti kalau ujian kunci jawabannya ditutupin, perhatian di sini. Ya, jadi mask itu ditutupin ya. Mask itu ditutupin ininya. Karena mau nebak, disuruh nebak. Jadi di sini seperti misalkan contohnya gini, mungkin ini sederhana ya, penjelasan sederhananya ya. Ya, penjelasan sederhananya adalah gini. Kalau seperti misalkan yang atau ini aja, ini saja. Nah ini kan yang di depan, ya, yang waktu mau nebak berikutnya ini kan ditutupin ininya, jawabannya dulu, tidak langsung dikasih tahu kan, disuruh nebak dulu, di sini disuruh nebak, kemudian dibandingkan dengan jawabannya. Ini adalah caping ya, atau bertopi atau head, itu artinya prediksi. Ini ditutup dulu. Ini jawabannya harusnya apa, ditutup dulu. Ya max itu ditutup dulu. Intinya adalah seperti itu. Apapun dia ini dia istilahnya adalah menggunakan menggunakan next word prediction ataupun juga menggunakan yang lain itu misalkan kalau ini kan misalkan diketahui kata
kata, ini next-nya apa. Tapi bisa juga ini ada yang model yang bird, misalkan bird ya. Ini udah ketahui ini apa. Nah, max itu artinya ditutupin. Ya, di decoder. Ya, saya kira seperti itu. Maaf ya kalau tadi saya putus-putus. Ya, seperti itu transformer. Transformer learning mungkin masih. Ya, ini transfer learning atau transformer learning ya. Mirza yang Itu transformer, Pak. Saya transformer. Halo. Iya. Ini. Itu saya kasih dulu. Iya. Kenapa? Transformer Harusnya aja. transfer learning. Itu transformer aja. Transformer Oh, aja itu. tanpa learning ya? Tanpa learning itu tuh nggak tahu saya kenapa kasih learning di situ. Oh, ya. Ya biasa, saya juga kadang seperti itu nggak sadar. Oke. Oke. Varian dari transformer. Ya. Ya transformer itu saya kira yang baru, kemudian variannya memperbaikinya saya kira banyak ya, misalnya detail-detailnya gitu, dan mungkin untuk NLP saya kira saya sendiri tidak begitu eksplor banget ya tentang varian-varian dari perbaikannya. Mungkin Mirza lebih tahu dari saya, ini sudah dieksplor ini. Tapi intinya saya kira tadi itu yang paling penting adalah yang paling penting saya kira maaf putus barusan putus lagi. Yang kedua dengan attention yang macam-macam. Macam-macam itu apa? Attention macam-macam itu adalah multi-head. Jadi ada multi-head attention, self-attention, self-multi-head. Kemudian ada kalau di decoder adalah mask. Ya saya kira mungkin seperti itu ya. Minta maaf saya ini kenapa jaringannya kurang bagus dan sepertinya juga udah waktunya. Ya jadi pusing juga kalian mungkin dengaran saya karena putus-putus terus ya. Ya mungkin terakhir ada komentar dari kalian. Silakan mungkin ada komentar. Mau tanya Pak, Silakan Rizky. tapi terkait tugas eksperimen. Oh iya, silakan. Itu untuk format pengumpulan dan deadline-nya itu gimana Pak? Oh iya, ya minggu kelima sekarang itu minggu ke-7 untuk topiknya adalah yang